Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatun Nikmah, mahasiswa Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Video ini dibuat dalam rangka mengikuti ujian pra-proposal tesis atau M1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Tata Kelola Negara terhadap Environmental Social Governance dengan peran sistem hukum sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya pertumbuhan ESG dalam beberapa dekade terakhir. ESG menjadi topik yang cukup menarik di kalangan akademisi, investor, regulator, pemerintah, bahkan perusahaan itu sendiri. ALDA pada tahun 2021 menemukan bahwasannya ESG menjadi faktor pendorong terbesar dalam pesatnya pertumbuhan SRI. Namun beberapa penelitian seperti Reverte, Baldini, dan juga kawan-kawan menemukan bahwasannya terdapat heterogenitas yang tinggi pada praktik pengungkapan ESG antar negara, bahkan meskipun terdapat peraturan yang mewajibkan. Menurut Institutional Differences Hypothesis, variasi dalam pelaporan ESG ini disebabkan oleh adanya perbedaan institusional antar negara. Monopean tahun 2022 menyebutkan bahwasanya terdapat 3 hal yang melatar belakangi pentingnya penelitian tingkat negara pada pengungkapan ESG. Antara lainnya, pertama, memberikan informasi terkait kemampuan masing-masing negara dalam mencapai SDGs melalui peran sektor swasta. Yang kedua, memberikan informasi terkait determinan variasi dalam ambang kinerja ESG yang berbeda antar negara. Dan yang ketiga adalah timbulnya kerancuan pada ambang batas dimensi privat dan juga publik untuk mendorong kinerja ESG harus diteliti lebih lanjut lagi. Monopean menyebutkan bahwasanya kerancuan ini ditimbulkan oleh adanya perbedaan faktor tata kelola negara. Laporte dengan penelitiannya pada teori asal hukum menyebutkan bahwasanya perbedaan sistem hukum menjadi faktor pendorong terbesar dari terjadinya perbedaan praktik tata kelola negara dan juga perusahaan itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah praktik pengungkapan ESG. Oleh karena itu, sangat logis jika penelitian ini mengasumsikan bahwasanya variabel tata kelola negara dan juga sistem hukum merupakan determinasi dari variasi dalam IDH dan juga literatur ESG terdahulu. Namun sayangnya, penelitian terdahulu terkait tata kelola negara ini masih sangat minim. Terlebih lagi, mayoritas penelitian mengukur tata kelola negara berdasarkan skor agregat WGI. Padahal masing-masing indikator dalam WGI ini berpotensi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pengungkapan ESG. Salah satunya dibuktikan oleh penelitian Monopean et al. Tahun 2022. Selain itu, mengacu pada temuan Laporta tentang pengaruh sistem hukum, literatur terdahulu belum ada yang mempertimbangkan pengaruh perbedaan sistem hukum terhadap hubungan antara tata kelola negara dan juga pengungkapan ESG. Oleh karena itu, sistem hukum menjadi novelty dalam penelitian kali ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka riset question yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah tata kelola negara berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ESG? Dan yang kedua, apakah sistem hukum mampu memoderasi pengaruh tata kelola negara terhadap pengungkapan ESG? Untuk tujuan penelitian yang diajukan adalah menguji pengaruh tata kelola negara dan juga sistem hukum terhadap variabel pengungkapan ESG. Kontribusi penelitian terbagi menjadi 2, yakni kontribusi teoritis dan juga praktis. Untuk kontribusi teori yang diajukan dalam penelitian ini adalah menjawab kesenjangan literatur dalam temuan Liang and Ringbok dan juga Monopean et al. Tahun 2022 tentang mengapa regulasi memiliki pengaruh yang bervariasi pada ESG. Kemudian yang kedua, memvalidasi berlakunya teori legitimasi dan juga teori kelembagaan dalam sistem hukum yang berbeda. Kemudian untuk kontribusi praktis yang diajukan adalah memberikan rekomendasi kepada regulator terkait dengan penyusunan kebijakan ESG dalam suatu negara. Kemudian untuk perusahaan sebagai pertimbangan dalam memilih domisili ekspansi bisnis berdasarkan tata kelola dan juga sistem hukum negara. Kemudian penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan untuk investor dalam menentukan pemilihan investasi berkelanjutan berdasarkan tata kelola negara dan juga sistem hukum negara domisili perusahaan yang berlaku. Untuk landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2, yakni yang pertama adalah teori legitimasi, di mana teori legitimasi ini mengasumsikan bahwasanya perusahaan termotivasi untuk terlibat lebih banyak dalam praktik ESG apabila ingin mencari atau meningkatkan legitimasi sosial. Untuk yang kedua adalah teori kelembagaan. Teori kelembagaan ini digunakan untuk mempelajari dampak dari kekuatan eksternal, yaitu pemerintah, terhadap perilaku organisasi, yaitu perusahaan. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan aturan dan juga sistem hukum yang berlaku di lingkungan tempat mereka beroperasi. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis penelitian.
Menurut Baldini, tata kelola negara terbagi menjadi dua kategori, yaitu tata kelola negara struktural meliputi regulasi dan juga kontrol korupsi, serta tata kelola negara non-struktural meliputi demokrasi, stabilitas politik, efektivitas pemerintahan. Kemudian untuk teori kelembagaan dari asas regulasi mengasumsikan bahwasanya tata kelola negara struktural seperti regulasi ini mendorong terjadinya pengungkapan ESG yang lebih tinggi, di mana tata kelola yang negara yang efektif merepresentasikan pengungkapan ESG yang lebih tinggi dan sebaliknya. Sedangkan pada tata kelola negara non-struktural tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat seperti tata kelola negara struktural dalam mendorong kepatuhan swasta. Oleh karena itu, seperti yang diasumsikan dalam teori legitimasi dan beberapa literatur terdahulu, ESG di sini digunakan untuk mempertahankan legitimasi dari buruknya tata kelola negara. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini diasumsikan sebagai berikut, di mana tingkat demokrasi, stabilitas politik, efektivitas pemerintahan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG, sedangkan pada tingkat kontrol korupsi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Selanjutnya dalam pengaruh moderasi sistem hukum, Liu et al. Menyebutkan bahwasannya terdapat perbedaan pandangan ESG dalam sistem hukum common law dan juga civil law. Sistem hukum common law menganut persepsi shareholder, di mana permodalan ditentukan berdasarkan kinerja pasar. Sedangkan sebaliknya, pada sistem hukum civil law justru menganut persepsi stakeholder, di mana permodalan bersumber dari pembiayaan pemerintah dan juga kontrol terpusat. Oleh karena itu, dalam negara civil law, tata kelola negara yang baik merepresentasikan kinerja ESG yang tinggi. Sebaliknya, dalam negara common law, ESG digunakan untuk menutupi buruknya tata kelola negara agar tetap dapat mendapat dukungan dari pasar. Oleh karena itu, penelitian ini menghipotiskan sebagai berikut. Sistem hukum common law mampu memperkuat hubungan negatif antara tingkat stabilitas politik, kemudian efektivitas pemerintahan, dan juga tingkat demokrasi terhadap ungkapan ESG. Sedangkan untuk kontrol korupsi, sistem hukum common law justru memperlemah hubungan positif antara tingkat kontrol korupsi dan juga pengungkapan ESG, dan berlaku sebaliknya juga untuk sistem hukum civil law. Untuk desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan objek perusahaan pabrik terdaftar di negara yang memiliki grade tata kelola A dan juga terlibat dalam transisi renewable energy. Kemudian periode penelitian yang digunakan yakni tahun 2016 sampai tahun 2021. Untuk teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan 3 kriteria. Yang pertama, perusahaan pabrik terdaftar di negara objek selama periode penelitian. Yang kedua, melakukan pengungkapan ESG. Dan yang terakhir adalah menyajikan data lengkap terkait variabel penelitian. Untuk database di sini menggunakan 4 database, yakni World Bank, World Economics, Transparency, dan juga Thomson Reuters. Selanjutnya adalah variabel dan pengukurannya. Untuk variabel dependen di sini menggunakan ESG dengan pengukuran skor ESG. Untuk independen berupa tata kelola negara, di sini menggunakan demokrasi, stabilitas politik, dan juga efektivitas pemerintahan yang diukur dengan skor dari WGI. Sedangkan untuk variabel kontrol korupsi di sini diukur dengan skor CPI. Untuk variabel moderasi di sini menggunakan sistem hukum di mana diukur dengan variabel dummy berdasarkan Liu et al. Tahun 2021 dengan dummy 1 jika negara mengadopsi sistem hukum common law dan juga dummy kosong jika negara mengadopsi sistem hukum civil law. Dan selanjutnya adalah dari variabel kontrol. Untuk variabel kontrol di sini mengadopsi secara utuh dari penelitian Monapian et al. Di mana di sini menggunakan 4 kontrol yakni profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah teknik analisis, di mana analisis data di sini menggunakan regresi data panel dengan equation yang telah mirip sebagai berikut dan software yang digunakan adalah Stata. Demikian presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.